Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Tentu saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sangat amat baik. Terus dalam pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita bisa bangun pagi hari ini di tengah istirahat yang Tuhan percayakan kepada kita tadi malam. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, mendasari hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami, sangat baik bagi kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebentar Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah yang Engkau sampaikan, katakanlah yang Engkau katakan, karena kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 12, ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Dengan perikop yang diberikan oleh LAI, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus lahir dalam kebudayaan Yahudi. Dia lahir di tengah-tengah suku Yahudi dan dia adalah secara silsilah kemanusiaan dari keturunan orang Yahudi. Salah satu yang menjadi dasar dia adalah keturunan Raja Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi hari ini kita belajar, rupanya Yohanes memberikan gambaran kepada kita, tidak semua orang Yahudi menerima Tuhan Yesus. Atas kehadiratnya, meskipun dia telah banyak melakukan tanda dan mujizat, keilahiannya dinyatakan secara luar biasa, tetapi tidak semua orang menerima keilahian itu. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama, begini bunyi firman Tuhan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya. Berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Apa yang Yohanes ingin sampaikan, itulah yang menyebabkan mengapa beberapa orang dari orang Yahudi tidak menerima percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka akan kehilangan kehormatan manusia. Mereka akan kehilangan harga diri karena mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anak seorang tukang kayu dengan latar belakang yang bagi mereka sangat sederhana. Sementara mereka adalah kaum terpandang yang dikenal dengan sebutan istilah orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita saat ini? Bersyukurlah kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Dia adalah satu-satunya keselamatan yang akan memberikan kepada kita hidup kekal. Ia akan memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Itu sebabnya jangan saudara goyang akan hal itu. Itu pesan saya selalu kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin hampir setiap pagi saya pesankan itu, karena itu adalah bekal kita semua. Saat ini ada banyak orang yang menolak Tuhan Yesus juga. Mungkin dia ada di sekitar kita. Mereka menolak akan ketuhanan Yesus. Ada banyak logika-logika yang dipakai karena mereka meragukan ketuhanan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya berkata bahwa kita harus memiliki kekuatan dalam mengikut Tuhan Yesus. Itu sudah dinubuatkan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Sejak dari dulu, bukan hanya hari ini, tetapi sejak dari dahulu ada banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara tidak boleh menolak Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak boleh ragu akan dirinya. Tetapi peganglah imanmu dengan sungguh-sungguh. Peganglah keyakinanmu dengan sungguh-sungguh sebagai pengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berpesan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua.
saudara adalah orang yang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Apapun yang sedang kau alami, jangan takut. Apapun yang sedang alami, Tuhan memimpin engkau senantiasa. Tuhan memberkati, biarlah damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara sepanjang aktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami, memimpin kami dan menolong kami. Sebentar Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang pagi ini dan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, baik usaha, pekerjaan, kesehatan, bahkan pendidikan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa dan pertolongan daripada-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.